Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Masuk pada materi ketiga, yaitu rasionalitas ekonomi. Dimulai dari definisi ya, apa itu rasionalitas ekonomi. Asumsi rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia berperilaku rasional atau masuk akal dan tidak akan sengaja mengambil keputusan yang menjadi mereka lebih buruk. Jadi keputusan yang bikin lebih baik, jangan hal buruk, itulah yang rasional atau masuk akal. Rasionalitas tidak ada definisi jelas, tugas, serta gamblang yang diterima semua pihak. Namun dalam literatur ekonomi modern, seorang pelaku ekonomi diasumsikan rasional berdasarkan hal-hal berikut. Ini ada hal-hal yang bisa dijadikan patokan bahwa pelaku ekonomi ini rasional, yaitu setiap orang mampu mengambil keputusan dari sesuatu yang paling diinginkan dengan yang kurang diinginkan, serta mampu bertindak dalam mengambil keputusan yang konsisten. Yang kedua, keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan tradisi, nilai, dan mempunyai argumen yang jelas. Serta yang selanjutnya, setiap keputusan yang diambil oleh individu harus menuju pengkuantifikasian atau penghitungan untuk memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai. Jadi harus dihitung juga, kemudian ada keputusannya itu disertai argumen yang jelas, kemudian bisa mengambil keputusan yang terbaik, milih yang terbaik dari yang kurang baik, dari yang tidak baik. Nah, itu definisi rasionalitas yang mudah untuk dipahami. Selanjutnya, dalam model produksi dari kapitalisme, rasionalitas berarti kepuasan yang dapat dicapai dengan prinsip efisiensi dan tujuan dari ekonomi itu sendiri. Selanjutnya ini rasionalitas berarti kepuasan ya dalam berproduksi. Kan kegiatan ekonomi kalau nggak konsumsi, distribusi ya produksi. Perilaku individu yang rasional dapat mencapai kepuasan berdasarkan kepentingan yang bersifat material, akan menuntun pada pembuatan barang sosial yang berguna bagi kemaslahatan umat. Jadi rasional juga dikatakan apabila dapat memberikan kepuasan dan berguna bagi umat. Selanjutnya, pilihan seseorang dikatakan rasional apabila dapat dijelaskan oleh syarat-syarat yang konsisten antara pilihan yang disukai dengan tidak disukai dengan yang tidak. Terus ada alasannya, suka kenapa, tidak suka mengapa, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tipe-tipe rasionalitas ekonomi. Yang pertama adalah rasionalitas kepentingan pribadi. Yang kedua, rasionalitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai saat ini. Rasionalitas kepentingan pribadi yang dimaksud adalah setiap individu akan selalu berupaya mengejar berbagai tujuan dalam hidup ini dan tidak hanya memperbanyak kekayaan secara moneter. Jadi tidak harus selalu diartikan dengan penumpukan kekayaan dan harta oleh seseorang, itu ya. Jadi untuk kepentingan pribadi ya, tapi tidak diartikan untuk menumpuk kekayaan. Itu yang disebut rasional kepentingan pribadi. Yang kedua, rasional berdasarkan tujuan. Teori ini berasumsi bahwa manusia selalu menyesuaikan preferensi atau minatnya sepanjang waktu dengan sejumlah prinsip. Penyesuaian terhadap prinsip ini tanpa harus menjadi hanya mementingkan diri sendiri, sehingga preferensi ini dapat berubah sesuai kebutuhan yang ingin dicapai. Jadi ada minat di situ, minatnya itu ingin yang mana ya, mementingkan diri sendiri, apa tujuannya untuk apa. Nah, ini juga disebut rasionalitas. Sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip rasionalitas ekonomi. Ada 4 ya, ada 4 ini juga beserta contohnya. Nanti mahasiswa boleh menyebutkan contoh tapi langsung merek ya, tidak boleh si A lebih baik dari si B, si C lebih baik dari si D, nggak bisa, harus langsung sebut merek saja, tidak apa-apa ya, karena biar lebih jelas. Prinsip yang pertama yaitu kelengkapan atau completeness ya. Prinsip ini adalah menentukan keadaan mana yang lebih disukai di antara dua keadaan. Keadaan yang itu yang dikiranya sekiranya itu
lebih disukai karena kelengkapannya tadi. Wah, ini lebih lengkap ya, lebih lengkap semuanya. Saya mau milih inilah karena ini paling lengkap dibanding yang lain. Nah, itu nanti jadi pilihan. Yang kedua, transitivitas atau transitivity. Prinsip ini menerangkan mengenai konsisten seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif produk. Jadi orang ini yang milih transitivitas atau prinsip rasionalitas yang kedua ini, dia konsisten dari kecil, dari lahir. Milih Honda ya Honda terus. Ada yang lebih bagus ya tetap milih Honda. Ada yang lebih terbaru ya, ada yang lebih baru, lebih kece, lebih bagus, tetap milih Honda. Jadi konsisten, apa yang dipilihnya itu konsisten. Misalnya milih apa namanya, merek Samsung semua, mulai dari speaker, HP, laptop, semuanya Samsung misalnya, itu konsisten di situ. Yang ketiga adalah kesinambungan atau continuity. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seseorang individu mengatakan produk A lebih suka dibandingkan dari produk B, maka setiap yang mendekati A pasti juga akan lebih disukai daripada produk B. Ini mudahnya adalah berkesinambungan. Misalnya sudah suka pakai Sari Ayu. Nah, Sari Ayu itu sudah disukai bukan cuma bedaknya, tapi suka juga lipstiknya, suka juga maskernya, suka juga pensil alis dan sebagainya. Itu bisa dikatakan berkesinambungan. Jadi milih juga yang lainnya, milih juga produk yang lainnya, berkesinambungan dan berkelanjutan ya, berkelanjutan, sehingga orang yang memilih prinsip ini juga akan mengajak orang-orang untuk lebih memilih ini. Ternyata lebih untuk memilih produk ini atau turunannya ya, atau yang mendekati keadaan, yang mendekati dengan merek Sari Ayu itu yang dipilih gunanya. Jenis-jenis lainnya gitu juga ya. Ayo selanjutnya yang keempat, yaitu lebih banyak selalu lebih baik. The more is always the better. Prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat jika individu mengkonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut. Nah, ini paling mudah ya prinsipnya. Kalau lebih banyak berarti lebih bagus. Contohnya, membaca Al-Quran 1 juz lebih baik dari 1 halaman. Minum es teh saat Ramadan 2 gelas lebih baik dari 1 gelas, kayak gitu ya. Pokoknya yang lebih banyak itu lebih baik. Selanjutnya, rasionalitas ekonomi perspektif Islam. Nah, ini kita masuk ke perspektif Islamnya, bahwa rasionalitas dalam perilaku pembelian oleh konsumen muslim haruslah berdasarkan aturan Islam. Konsumen muslim dinyatakan rasional jika pembelanjaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Harus bisa ngukur sesuai dengan kebutuhannya apa tidak, sesuai dengan kemampuannya atau tidak, besar pasak daripada tiang atau tidak. Yang selanjutnya, konsumen muslim dinyatakan rasional jika ia membelanjakan bukan hanya barang-barang yang bersifat duniawi, tetapi keperluan di jalan Allah juga. Ya, fisabilillah, bisa jadi uangnya dipakai untuk sedekah, untuk membiayai anak yatim, untuk umroh, untuk haji dan sebagainya. Selanjutnya, konsumen muslim yang rasional akan mempunyai tingkat konsumsi yang lebih kecil daripada konsumen non muslim, karena konsumen muslim hanya diperbolehkan untuk mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib. Jadi semacam ada pembatasan. Untuk konsumen muslim itu ada batasnya ya, batasnya tuh sudah halal, sudah mengkonsumsinya harus halal, harus thayyib, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi karena dibatasi begini malah lebih rasional. Ini makanannya ada babinya apa tidak gitu ya, boleh apa tidak buat konsumen muslim. Nah, itu malah jadi rasional karena sudah tahu alasan-alasan dibalik itu. Lalu yang terakhir adalah konsumen muslim yang rasional harus melakukan investasi yang dapat mengembangkan sirkulasi uang dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ini jangka panjang ya, jadi segala yang dimiliki, baik itu yang dikonsumsi, kemudian yang
diproduksi, kemudian yang diproses untuk masa depan ya, mulai dari harta benda, uang untuk disiapkan di masa depan itu juga harus disiapkan agar ada terjaga sirkulasi uangnya tidak mandek gitu ya. Jadi ada yang ditabung, milih deposito, tabungan, atau nabung untuk haji dan sebagainya. Itu perbedaan rasionalitas ekonomi yang ekonomi biasa dengan rasionalitas ekonomi perspektif Islam, membahas tentang hal tersebut. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang materi ketiga. Demikian penjelasan dari saya. Semoga memahamkan, semoga memberi pengetahuan yang lebih kepada kita semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kuis mata kuliah ekonomi mikro syariah atau ekonomi mikro Islam,